Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Baik, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita sudah buka kembali di sini Oracle VirtualBox. Abaikan background ya. Oke, ini sebuah mesin virtual. Kemarin kita sudah install Mikrotik untuk router dan Windows XP untuk klien. Sekarang kita jalankan kembali. Routernya kita jalankan. Kita klik start. Oke, tunggu sampai routernya selesai loading. Kalau komputernya lumayan kencang ya, menggunakan SSD, mungkin RAM-nya sudah 16 GB, prosesornya juga mumpuni, bisa di start sekaligus ya. Kalau masih di bawah itu bisa start satu-satu. Oke, router sudah jalan, sekarang tinggal kliennya, Windows-nya kita jalankan. Oke, ini kita minimize. Nah, sekarang routernya sudah ready. Kita coba login admin, passwordnya masih kosong. Oke. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan coba melakukan konfigurasi user ya. User yang dimaksud pada pembahasan ini adalah username yang digunakan untuk mengkonfigurasi router Mikrotik ini. Secara default, router Mikrotik ini menggunakan user admin dan passwordnya kosong ataupun tanpa password ya di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke Mikrotik ini melalui PC klien saja. Ya, kita buka Winbox. Kemudian kita scan apa IP dari klien kemarin, dari server kemarin. Ini dia 100.100.101. Kita klik connect tanpa password ya. Kita klik connect. Klik OK. Nah, di sini kita akan coba mengkonfigurasi user untuk masuk ke dalam mesin Mikrotik kita ataupun router kita. Akan sangat berbahaya karena jika orang lain masuk ke router kita, sementara default router kita itu usernya admin dan passwordnya kosong ataupun nol, itu semua orang mungkin tahu ya, bisa dicari di Google atau segala macamnya, dan akan sangat berbahaya jika kita tidak menggantinya sebagai administrator. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengganti ya. Kalau secara teks di sini kita bisa ketikkan perintah user print detail, user print detail. Nah, di sini terlihat user yang ada adalah admin ya, user yang ada adalah admin. Kemudian grupnya itu full. Full itu artinya dia memiliki kewenangan terhadap keseluruhan isi konfigurasi dari router tersebut ya. Kalau di Winbox kita bisa lihat di IP, kemudian di sistem, kemudian user. Waduh, ini kurang resolusinya layarnya. Oke ya, sudah ya, di sistem, kemudian user. Nah, ini nggak bisa diklik. Saya buka ulang. Oke, di sistem, user. Oke, nah di sini ada admin, grupnya full ya, cuman ada satu user. Nah, untuk grup itu kita double klik di bagian user ya. Grup itu ada read, ada write. Kalau read hanya membaca saja, kalau write bisa melakukan perubahan data pada beberapa data saja, sedangkan full itu bisa keseluruhan data. Nah, misalkan begini, kita dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah kantor, kita mau memberikan co-administrator, misalkan kita administrator utamanya tetap full ya. Yang jelas di sini usernya admin. Kemudian kita harus ganti password dulu. Kita double klik di sini. Kemudian pada password ini admin ya, full. Passwordnya kita ganti. Misalkan password ini memang jangan mudah ditebak, kalau bisa gabungan antara huruf dan angka. Cuman untuk contoh ini kita buatkan 1 2 3 4 5 6. Ini hanya untuk contoh. Oke, maraknya pembobolan password karena biasanya password itu mudah ditebak, tanggal lahir dan sebagainya, serta adanya kurang secure-nya jalur pertukaran data. Oke, ini passwordnya adalah 1 sampai 6. Oke. Nah, misalkan kita mau memberi user baru untuk co-administrator kita. Misalkan kalau misalkan kita berhalangan untuk melakukan pengecekan pada server, kita bisa menyuruh orang lain yang kita tunjuk, yang kita percaya untuk menjadi admin. Namun kita tidak bisa memberinya akses full. Atau mungkin kita bisa memberikan hak-hak tertentu pada user tertentu. Nah, kita bisa membuat user baru. Kita klik add.
kemudian kita buat user, misalkan karyawan, misal. Kemudian grupnya apa? Dia read atau write? Ya, mungkin read saja karena kita minta tolong dia monitor, hanya bisa melihat, ya, tidak bisa melakukan perubahan. Kemudian passwordnya sama saja. Ini hanya contoh, nanti passwordnya tidak boleh sama ya. Ini hanya contoh. Kemudian kita kasih komen di sini. Ini adalah karyawan. Karyawan monitor. Oke, apa nih? Invalid ya. Karyawan grup. Oke, nggak usah dikomen dulu, apply dulu, baru kita. Oke, sudah bisa ya, karyawan. Kemudian grupnya adalah read. Kita lihat di sini di servernya langsung, user print detail. Nah, sekarang sudah ada 2 user, admin dan karyawan. Sekarang kita coba buka winbox baru. Kita buka winbox baru di sini. Kemudian ini kita tutup dulu yang sebagai admin. Kita login jangan sebagai admin tapi sebagai karyawan. Kemudian passwordnya juga sama, 123456. Connect. Oh, salah. Sebentar. 123456. Oh, jangan-jangan salah tadi ya. Sebentar, kita balik lagi ke admin. 123456. Oke, kita lihat di karyawan. Ini passwordnya kita ganti lagi, 123456. 123456. Oke, kita exit. Kita buka lagi. Ini sebagai karyawan. Passwordnya sama ya, 123456. Enter. Oke, sudah masuk. Tadi mungkin typo ya. Nah, sekarang kita sudah login sebagai karyawan, bukan sebagai admin ya. Karyawan fungsinya read. Kita lihat di sini, kita tidak bisa nambahkan user, tidak bisa rubah yang lain-lain. Di sini mati semua ya. Di sini mati ya, kecuali yang ini beberapa yang tidak berbahaya, tidak masalah ya. Kalau yang seperti ini mati semuanya. Misalkan interface ini juga mati ya. Tidak bisa diklik, artinya cuma bisa melihat. Misalkan kita sedang berhalangan ya, kita tidak di tempat ataupun ada halangan lain, kita menyuruh orang yang sudah kita tunjuk tadi untuk login ke sistem kita untuk kita analisa. Misalkan kita minta tolong cek bagian interface-nya apakah ada link yang putus atau tidak ya, maka karyawan tadi akan login seperti ini, kemudian dia klik menu interface dan dia lihat di sini, oh ternyata Ether 1 R itu artinya running ya. Kemudian yang di bawah juga R, berarti R-nya juga running. Berarti semua interface-nya running ataupun terhubung ke hub ataupun terhubung ke perangkat jaringan yang lainnya. Tapi kalau misalkan di sini tidak running, tidak ada huruf R-nya, berarti ada salah satu dari interface kita yang tidak running. Bisa dilaporkan ke kita bahwa nanti administrator pada Ether 2 ternyata tidak running, tidak ada huruf R-nya. Jadi kita bisa analisa, oh mungkin di sini, baru kita bisa memberikan petunjuk selanjutnya apa yang harus dilakukan ya. Kemudian coba kita misalkan suruh dia coba ping ke sini ya. Jadi karyawannya bisa buka ataupun orang yang sudah kita tunjuk coba misalkan ping ke Google ya, ataupun ping ke 84 kali DNS-nya Google, enter. Oke, kalau ping ke DNS Google ternyata connect. Oh, ternyata connect ke internet ya. Berarti dari Ether 1 yang terhubung ke internet, kemudian internet di router itu tidak ada masalah. Berarti masalahnya di tempat lainnya, mungkin yang di jaringan LAN-nya ataupun di sisi klien dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Namun klien tidak bisa melakukan perubahan-perubahan yang berbahaya ya, misalkan yang dapat mengancam konfigurasi server ini lari ataupun terhapus ya, karena semuanya mati. Karena usernya adalah, kita lihat di sini sebagai karyawan, kita lihat apakah dia bisa lihat sistem. User bisa, namun tidak bisa menambahkan, tidak bisa mengedit, tidak bisa menghapus, kecuali untuk dirinya sendiri. Ya, kalau yang di admin, kita klik di sini, seharusnya dia tidak bisa ganti. Kita coba ya, 4 kali, 7. Apakah bisa dia ganti? Nah, tidak bisa. Ya, not permitted, tidak diizinkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu untuk manajemen user. Ya, kita exit lagi, kita login lagi sebagai admin. Oke, kita sekarang sudah sebagai admin dan ini sudah
on kembali ya, semua menu-menunya, misalkan di interface juga sudah on ya, mau kita edit, kita hapus ataupun kita tambah, begitu. Kemudian untuk berikutnya, kalau seumpamanya dalam perusahaan tadi jaringan kita ini dalam skala yang besar, mungkin lebih dari satu router, kita perlu melakukan pemberian nama, ataupun kalau dalam router mikrotik itu istilahnya adalah identity ya. Kita bisa masuk ke menu sistem, kemudian kita pilih identity. Nah, identity ini adalah nama dari router kita ketika kita scan menggunakan Winbox, sehingga kita mudah, oh ini router yang ini router yang ini ya. Contohnya kita buka Winbox, di sini kayak klik search. Nah, di sini kan identitinya mikrotik, semuanya defaultnya akan menjadi mikrotik ya kalau tanpa kita rubah identitinya ya. Sekali lagi mohon maaf, abaikan backgroundnya karena saya di pinggir jalan. Kita fokus. Nah, sekarang identitinya kita rubah. Misalkan kita ganti identitinya adalah perusahaan XYZ. Nah, kita ganti nama identitinya adalah perusahaan XYZ. Kemudian ini kita close, exit. Kita buka lagi Winbox, kita scan. Nah, di sini sudah berubah, identitinya adalah perusahaan XYZ. Jadi kita lebih gampang untuk mengenali, oh ini mikrotik A, ini mikrotik B, ini mikrotik C, ataupun ini mikrotik yang ada di perusahaan A, ini mikrotik yang ada di perusahaan B, mungkin yang link jauhnya. Nah, jadi kita lebih mudah untuk mengidentifikasi router mana yang sedang kita config agar tidak salah ya. Kalau masih satu mungkin tidak salah, tapi kalau sudah banyak khawatirnya kita akan salah. Nah, itu untuk identity, untuk mengetahui router mana yang sedang kita config. Kemudian berikutnya lagi pada konfigurasi router mikrotik, karena dia nanti di sini akan kita buat semacam manajemen. Jadi yang paling tidak boleh kita abaikan itu adalah masalah waktu, time ya, clock. Kalau pada Windowsnya itu clock kita bisa buat manual, tapi bagusnya kita juga buat secara otomatis ya. Kita bisa buat manual ataupun kita bisa buat otomatis ya. Kita bisa lihat di menu sistem. Kemudian kita lihat clocknya di sini. Kita lihat clocknya tanggal 13 Mei ya 2020. Kebetulan ini sudah pas tanggalnya, tapi waktunya tidak pas, jam 8:01. Sementara sekarang local time saya sudah jam 1:05. Jam 13:01. Jam 13 pula. Jam 15:01. Artinya jam 3:01 sore. Jadi ini manual ya, GMT-nya +00. Nah, kita bisa saja ganti manual time zone-nya. Tapi lebih bagusnya supaya dia mengikuti jam di server NTP ataupun Network Time Protocol, ataupun yang jika dia terkoneksi ke internet dia akan sinkron jamnya secara otomatis. Kita bisa pilih menu sistem, kemudian kita ambil SNTP client ataupun NTP client. Nah, di sini kita klik enable ya, kita klik enable, kemudian modenya kita pilih broadcast. Kemudian primary NTP-nya ini banyak ya, ada beberapa IP yang bisa kita gunakan untuk NTP server. Tapi kalau untuk mikrotik kita bisa gunakan, kita contohkan 0.id, oke, 0.id pool ntp ora. Nah, ini salah satu alamat servernya. Ada juga NTP server yang lain bisa digunakan ya. Secondary-nya adalah sama, hanya saja depannya 1. Nah, ini adalah alamat dari NTP server, Network Time Protocol servernya ya. Kita klik apply. Nah, otomatis dia berubah IP address. Domain yang kita buat tadi IP otomatis akan berubah menjadi IP address. Nah, di sini tertulis started. Kita klik OK. Sekarang kita lihat lagi sistem clock apakah sudah berubah mengikuti yang saat ini. Kita klik apply dulu ya, mungkin dia masih dalam perjalanan. Oke, ini seharusnya sudah ininya manual ya, otomatis. Mana otomatis? Sistem NTP client. Oke, ini sudah start. Oke, mungkin perlu di reboot dulu ya, kita reboot. Cara rebootnya adalah sistem, kemudian reboot atau restart ya. Nah, di sini juga otomatis reboot. Ini kita tutup.
kita akan melihat perubahan dari jam pada server tadi. Karena jam ini kalau tidak kita setting pas, ketika seorang admin perusahaan tersebut akan melihat log ataupun apa saja aktivitas yang masuk keluar dari router, kita bisa salah ya. Misalkan jam sekian terjadi ini, jam sekian terjadi ini, sementara jamnya salah ataupun tidak valid, berarti analisa kita bisa jadi salah gitu ya. Nah, jadi jam itu penting untuk kita lihat ya. Sekarang kita lihat lagi sistem NTP client started sudah, sistem clock seharusnya sudah berubah ya, jam 8.47 atau time zone nya kita ganti dulu, ini plus, seharusnya time zone nya ikut juga ya, atau mungkin NTP servernya sedang error. Asia Jakarta, oke. Nah, sudah pas jam 5:05. Lihat di jam laptop juga jam 5, jam 15:05 ya, ini juga jam 15:05. Tanggalnya 13 Mei. Ininya GMT-nya +7. Oke, nah itu untuk konfigurasi server. Jadi kalau kita lihat di sini log, di servernya ada log. Kalau kita lihat log itu adalah catatan waktu. Kita bisa lihat di sini tanggalnya udah pas, tanggal 13 Mei 2020, router reboot, kemudian DNS-nya Cheng, DHCP kliennya got IP address 110, berarti ini laptop saya dapat IP 110. Kita lihat benar nggak dia dapat IP 110. Nah, 100.100.100.2 di sini 100. DHCP. Oh, bukan, ini DHCP dari ini, dari server kita yang didapat dari internet. Ini dia 100.10. Jadi dari router Mikrotik DHCP yang dia dapat dari server internet. Kemudian user admin login via Winbox ya. Ada seorang admin login melalui Winbox, tercatat di sini NTP parameter Cheng by admin. Jadi network time protocol tadi dilakukan pergantian oleh admin, kemudian sistem time zone admin juga yang ganti. Jadi ketahuan di sini usernya yang ganti siapa, jam berapa, sistem info atau critical ya. Kalau critical itu biasanya ada yang perlu perhatian ya, critical, dan jamnya juga sudah ada di sini. Jadi ini tadi pertama jamnya belum kita set, belum kita ganti time zone-nya, error kan jam 8:05. Sementara kita melakukan pergantian pada jam 3. Jadi kita bisa salah analisa kalau jamnya tidak akurat ya. Itu tentang jam ya, mudah-mudahan mudah untuk difahami. Kemudian lagi kita bisa juga kalau secara teks di sini ya, kita login admin. Passwordnya adalah 123 sampai 6. Kemudian kita bisa lihat misalkan hasil dari time tadi kita secara teks ya. Ya, kita belajar dua, ada teks, ada GUI juga. Kita bisa masuk ke sistem clock. Kemudian print. Print adalah perintah untuk menampilkan. Nah, ini jamnya, jam 15:07 sama di sini ya. 15:07, 13 Mei 2020, Asia Jakarta. Oke, itu untuk time. Jadi hubungan time itu biasanya dengan log ini tadi ya. Nah, ini ada error ya. Critical. Pada jam ini tadi ke detik 49, login failure for user admin via lokal, bukan via Winbox tapi via lokal. Tadi saya salah login sekali karena keyboardnya 6 locknya mati. Salah login terekam di sini. Jadi kita sebagai seorang admin mungkin ketika terjadi sesuatu di perusahaan kita atau dalam jaringan kita bisa ngecek, loh ada apa? Kita lihat sejarahnya atau historinya, kalau bahasa IT-nya itu log. Ya, kita lihat di sini. Oh, ternyata ada yang mencoba login menggunakan lokal ya. Kalau dia pakai Winbox di sini akan tertulis Winbox pada jam sekian, usernya apa yang dia pakai admin, berarti mungkin passwordnya salah ya, login failure, passwordnya salah, berarti ada yang mencoba-coba login. Cek ya, kita bisa cek dari MAC address-nya atau dari IP address-nya, dan rasa-rasanya itu mengancam, bukan kita ya, kita tinggal blok MAC address-nya agar tidak bisa mengakses kembali, kira-kira seperti itu. Kemudian lagi kita bisa lanjutkan. Kalau yang sebelumnya router ini sebagai DHCP client, artinya dia mendapatkan IP otomatis dari server internet ya, server internet yang sudah di bridge dari laptop saya connect ke internet, kemudian interface laptop saya nge-bridge ke Mikrotik ini sehingga dia mendapatkan akses internet pada Ether 1 ya, ini Ether 1. Nah, sedangkan Ether 2 kita buat manual, dan pada sisi klien juga kita kemarin buat manual ya. Ini kita double klik di sini, klik properties. Nah, di sisi klien kita juga buat manual ini kemarin ya, IP address-nya kita buat manual. Sekarang kita mau
agar klien itu dapatkan IP address juga secara otomatis dari MikroTik ini. Karena seumpama klien kita tuh tidak banyak mungkin tidak masalah kita manual ya, tapi kalau banyak, cukup banyak, kayaknya dengan menggunakan DHCP itu lebih praktis ya. Sekarang untuk melakukan konfigurasi DHCP, kita klik IP, kemudian pilih DHCP server. Kalau yang sebelumnya DHCP client, kalau yang ini adalah DHCP server, karena dia yang akan membagikan service DHCP itu ke komputer klien kita ini, Windows XP kita. Kemudian kita klik DHCP setup. Kemudian kita pilih Ether berapa? Ether 1 jangan. Ether 1 itu sebagai DHCP client karena dia minta IP address ke internet. Yang akan kita konfigurasi adalah Ether 2. Dan kita klik next. Ini adalah DHCP address space-nya. Next lagi. Kemudian gateway-nya untuk klien nanti adalah 101, artinya IP dirinya sendiri akan dituliskan ke kolom gateway pada sisi klien. Kemudian ini address give out, address yang akan diberikan. Misalkan kita kasih IP address dari 2 sampai katakanlah 2 sampai 3 ya, berarti 100.2 dan 100.3. Cuman ada 2 komputer yang bisa connect. Misalkan seperti itu. Kemudian network servernya sama. Selesai. Ya. Selesai, kemudian kita pantau DHCP server ini melalui list. List ini artinya nanti klien mana yang mendapatkan IP DHCP server dari router ini akan terdata pada menu list ini tadi, ya. Ini tadi DHCP-nya, ini kita pantau menu list. Dan sekarang kita akan uji pada sisi klien. Pada sisi klien kita ganti, ya, sisi klien. Ingat di sisi klien, double klik properties, sesuaikan ya. Kalau tadi ataupun sebelumnya kalian gunakan Windows XP, Windows 7, Windows 10 ya, ataupun Windows 8, sesuaikan. Intinya untuk mengganti IP address-nya itu melalui mana. Kalau bisa, kalau ada seperti ini show icon in notification area, bisa saja diklik supaya dia tampil di sini. Jadi kita tidak repot-repot buka lalui control panel, network, tidak perlu seperti itu, tinggal double klik di sini saja buat cara cepat. Nah, kemudian di sini kita klik properties. Kita pilih TCP/IP. Kalau di Windows 7, Windows 10 ataupun Windows 8 itu gunakan TCP versi 4 ya, karena dia ada 2 versi. Kalau di Windows XP hanya 1 saja. Kita klik properties. Nah, di sini kita buat dia obtain IP address automatically. Kita bikin supaya server klien ini dapat IP address otomatis dari server. Di sini obtain, di sini juga obtain. Oke, close. Kemudian kita close lagi. Kita lihat di sini. Ya, kita pantau. Nah, sekarang sudah connected. Di sini juga local area connection is now connected, speed 100 Mbps. Connect ya, di sini juga connected. Kita klik di menu support. Oke, maafkan backgroundnya. Kemudian address type-nya di sini kita lihat assign by DHCP. Assign by DHCP. Artinya IP address-nya diberikan oleh DHCP, di mana IP address-nya adalah 100.2. Tidak akan yang lain-lain karena tadi kita konfigurasi 102 sampai 103 ya. Nah, dia tidak akan lari dari situ. Kemudian kita klik close. Ini routernya putus karena ada perubahan IP address. Lalu kita buka lagi routernya. Kita connect. Ya, setelah kita connect, kita klik lock tadi, kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini ada system account user login via lokal, kemudian pool DHCP-nya added by admin. Ini ketika kita lakukan konfigurasi DHCP tadi, ya, DHCP network-nya added by admin, DHCP server dan lain-lainnya sampai ke system time zone setting change by admin, ya. Oke, ini log yang sebelumnya. Sekarang kita lihat di sisi klien sudah connect menggunakan DHCP server. Kita lihat di sisi server, kita klik IP DHCP server, kita klik tadi di menu list. Nah, di sini sudah ada satu klien yang terkoneksi. D itu artinya dynamic, artinya IP-nya yang namanya DHCP itu bisa berubah-ubah sesuai dengan request dan server ngasihnya IP berapa. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini nama addressnya 100.2, ini MAC addressnya, statusnya bound, artinya dia koneksi menggunakan DHCP server. Apakah masih tetap ada koneksi internet di klien? Kita coba. Di sisi klien apakah masih terdapat koneksi internet? Kita coba uji. Misalkan kita buka detik.com. Oke, masih terkoneksi ya.
hanya saja menggunakan DHCP server. Demikian. Ya, jadi DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol ataupun protokol jaringan yang memungkinkan sebuah perangkat jaringan membagi konfigurasi IP address kepada komputer-komputer user yang membutuhkan. Ya, konfigurasi IP address ini meliputi IP address itu sendiri, subnet mask, default gateway, dan DNS server yang dibutuhkan untuk mengakses internet. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa untuk difahami dan bisa untuk dipraktekkan. Lalu bagaimana seumpamanya ada klien yang nakal, dia tahu, dia lihat dari sini, oh IP addressnya 100 sekian ya, subnet masknya 2550, berarti logikanya 2 sampai 254 bisa kalau dia mau bikin manual. DHCP-nya kan kita cuma batasi 2 sampai 3 tadi, cuma ada 2 komputer, dia masuk komputer ketiga dan keempat otomatis tidak mendapatkan IP dari DHCP server. Karena yang dapat IP hanya dari 100.2 sampai 100.3. 100.4 itu tidak kita konfigurasi. Otomatis dia tidak akan dapatkan IP address dan tidak akan bisa terkoneksi. Namun kalau ada yang nakal, dia tahu sudah di sini, oh ini gunakan seperti ini. Dia akan bikin secara manual, misalkan seperti ini. Dia ganti IP-nya karena dia tidak dapat IP secara otomatis karena sudah habis jatahnya. Dia bisa ketikkan manual 100 tadi kan 2 sampai 3 ya, itu DHCP. Dia maunya mungkin 10 kan tidak dapat dalam layanan DHCP tadi karena kita sudah buat 100.2 dan 100.3 sampai situ saja. Jadi komputer yang ketiga, keempat, kelima tidak akan dapat IP otomatis. Artinya tidak akan connect kalau tidak ada ilmunya di sana. Tapi kalau misalkan ada klien yang seperti ini, dia bisa ganti. Oke, kita ganti aja 100-110 bisa. Subnet masknya juga 255.250, gateway-nya samakan. Ya. Ininya juga sama kan. Oke, DNS Google misalkan, klik OK, ini sudah manual. Oke, kemudian close, kemudian dicoba internet, dia uji detik.com. Nah, tetap connect juga padahal kita tidak mengizinkan dia ya. Artinya kita tidak setting DHCP untuk komputernya dia, kita hanya setting untuk 2 komputer, tapi komputer ketiga, keempat, kelima ada yang tahu seperti ini, wah dia akan setting manual, dia bisa connect. Lantas bagaimana caranya kita untuk mengamankannya ya? Jadi sekalipun kita sudah menyediakan DHCP server dan membatasi penggunaan IP address ya, namun pengguna jaringan bisa saja jahil yang seperti saya tunjukkan tadi ya. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana caranya kita menambahkan konfigurasi supaya klien ataupun pengguna itu dipaksa untuk menggunakan jaringan DHCP server. Jadi kalau dia bikin manual, dia tidak akan connect, dia wajib menggunakan DHCP server ya. Nah, jadi jika ada yang berusaha untuk mengkonfigurasi IP address secara statik ataupun manual, maka user tersebut tidak akan terhubung ke router mikrotik sekalipun dia memakai IP address yang sama segmennya seperti yang saya contohkan tadi. Adapun konfigurasi yang perlu kita tambahkan adalah oke, secara Winbox kita bisa tambahkan di menu IP DHCP server ini tadi, kemudian kita pilih di bagian DHCP ya, terus kita double klik di sini. Kita double klik di DHCP 1 ini tadi, kemudian kita klik add ARP for license ya, address resource protocol ini kita klik ya, add ARP for license ini kita klik. Nah, di sininya boot supportnya kita pilih static sudah, kemudian authorize-nya yes, oke, sudah ya. Nah, di sini kita klik apply. Jadi add ARP for license kita klik apply. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya lagi ya, kita lanjutkan konfigurasinya pada interface Ether 2 dengan menggunakan perintah ataupun kita bisa juga dengan Winbox ya. Kita bisa masuk ke menu, ini kita tutup dulu. Kita bisa masuk ke menu interface, kemudian kita pilih yang menuju ke klien adalah Ether 2 ya. Nah, kita klik Ether 2, double klik, kemudian di sini ada general dan kemudian di sini ARP di sini ya, kita ambil ARP reply only. Nah, di ARP-nya kita buat reply only. Jadi hanya yang mendapatkan IP address secara DHCP yang bisa terkoneksi. Kalau dia bikin manual, dia tidak akan bisa terkoneksi. Kemudian ini kita klik apply, kita klik OK.
Nah, sekarang kita uji dulu. Ini kita restart servernya, kita restart. Kemudian Windows XP-nya juga coba kita restart. Abaikan backgroundnya ya. Oke, mikrotiknya sudah, kita login, admin, enter. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Oke, sekarang kita lihat di sisi klien. Sisi klien sekarang kita sudah setting IP tapi secara manual. Ya, kita sudah setting IP secara manual. Kita coba apakah bisa connect internet. Nah, di sini pesannya mengontak host. Mengontak host artinya tidak bisa loading. Misalkan kita ketik lagi, misalkan situs apa yang mau kita buka ya. Misalkan sar.ac.id juga tidak bisa, isinya mengontak host. Lantas sekarang kita akan coba, ini karena sistemnya manual, IP-nya manual, kita sudah blok tadi yang manual, walaupun konfigurasinya benar nggak akan bisa connect ya. Sekarang kita ganti IP-nya automatic. Oke, kita ganti secara automatic. Oke, ring network address. Repair dulu, agak lama ya. Oke, sudah connect sekarang menggunakan assign by DHCP ya. Tadi saya repair karena mungkin dia bingung. Setelah itu kita coba koneksi lagi. Misalkan detik.com. Nah, sekarang connect. Jadi kita paksa user untuk menggunakan DHCP ya. Misalkan kita hanya kasih cuma 2 user ya, 2 user ya seharusnya yang bisa connect. Tapi kalau ada user ketiga, keempat yang dia nakal ya, dia tahu konfigurasi IP-nya, dia setting manual juga bisa connect kalau DHCP-nya tadi tidak kita amankan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas background suara motor dan lain-lain karena saya kebetulan di pinggir jalan dan kebetulan mic-nya juga sedikit sensitif sehingga suara dari sepeda motor ataupun kendaraan yang lewat itu bisa masuk ya. Oke. Itu dulu materi kita yang sekarang ya. Intinya kita buat network time protokolnya agar waktunya itu cocok. Kemudian kita buat identity servernya supaya kita tidak salah. Kemudian kita setting DHCP client untuk klien-kliennya ya. Kita jadikan dia DHCP server dan kliennya terkoneksi secara otomatis. Kemudian DHCP servernya kita amankan agar user-user yang nakal yang menggunakan IP address secara manual dengan network yang sama tetap tidak bisa connect. Artinya kita paksa user untuk menggunakan DHCP server menggunakan menu ARP ya. Oke, demikian dari saya. Sebelumnya saya shutdown ini dulu. Jadi walaupun dia di mesin virtual, kita perlakukan jangan tinggal close di sini ya. Kita perlakukan juga seperti sistem operasi pada umumnya, karena juga dia memakan space harddisk kita. Otomatis nanti akan berpengaruh juga terhadap harddisk kita ataupun SSD kita. Jadi kita matikan ya, turn off kalau Windows XP-nya. Kalau mikrotik kita gunakan sistem shutdown. Yes. Oke. Sudah mati. Itu saja dari saya untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipengerti dan mudah difahami. Semoga berkah dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ataupun konfirmasi ataupun kita diskusikan di WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.